Belajar di numerik bimbel yuk. Balik lagi bersama kakak dalam pembahasan soal SPD DIY, literasi numerasi untuk daerah DIY. Nah, kita akan membahas soal nomor 16 ya. Oke, pada semangat nggak nih untuk belajar nih? Coba kita bahas dulu ya. Jadi di sini kan kita lihat soalnya, dia kan ditanyakan pernyataan yang benar adalah gitu ya. Pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, dan pernyataan keempat. Ada 4 pernyataan nih ya, yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, terus kita coba buktikan dulu nih untuk pernyataan pertama. Di mana ya, di sini A tambah B sama dengan 7. Berarti di sini kan kita belum tahu ya nilai A tambah B itu berapa. Gitu loh. Nilai A nggak tahu, nilai B juga nggak tahu. Jadi, kita perlu mencarinya menggunakan rumus yang ini nih. Rumus yang udah dikasih yang atas ini. Nah, terus itu kan adalah fx tambah ax tambah b ya. Nah, dari informasi yang kita dapat ya, nah ini kan 3 ya. Terus ini ya 11, di mana 3 ini ngarahnya ke 11 gitu ya. Nah, di sini 3 ini merupakan X, atau yang bagian A ini adalah X gitu. Nah, kan bagian B ini adalah daerah Fx gitu. Nah, jadi contohnya gini, kita coba dulu ya. Misalnya nih, Fx tambah Ax tambah B. Nah, itu kan Fx. Nah, yang bagian A itu kan adalah X ya. Maka F3 ya sama dengan AX ya. A dikali X-nya kan 3. 3 sama ditambah B gitu. Nah, di mana F3 ini ya, itu adalah 11 gitu. Nah, karena kan B ini kan adalah nilai dari Fx kan. Maka F3-nya bisa kita ganti 11 sama dengan 3A tambah B. Kita dapat persamaan pertama. Nah, kita ini perlu mendapatkan dua persamaan untuk melakukan eliminasi, gitu ya. Dalam pencarian A plus B-nya sini kita menggunakan metode eliminasi, gitu. Nah, jadi udah dapat F3-nya, kita cari yang selanjutnya nih. 4 ya, terus sama 13. Nah, di mana karena 4 ya di bagian A, maka dia jadinya F4. F4 itu sama dengan A dikalikan ini AX ya, A kali 4 tambah B, di mana F4-nya itu adalah 13. Ya, A dikali 4 sama dengan 4, terus 4A ya, terus kita tambahkan dengan B. Gitu, itu untuk persamaan kedua. Nah, kita udah dapat dua persamaan, kita lakukan eliminasi. Di mana sini kan 3A tambah B sama dengan 11. 3A tambah B itu sama dengan 11. Baru 4A tambah B sama dengan 13. 4A tambah B sama dengan 13. Kalau eliminasi, caranya adalah dengan cara kita kurang. Pertama, kita kurangin dulu nih. 11 dikurangin 13 sama dengan 2. Atau minus 2 ya. Sama dengannya kita turunin. B dikurangin dengan B, 0 ya. Nah, kalau 0, itu nggak usah kita tulis. Gitu. Lalu ada 3A dikurang 4A, itu sama dengan minus A. Nah, karena dia di sini sama-sama minus, ya, ini kan minus A ya, bukan A ya. Kita kan mau mencari A. Kita perlu mengubah dari minus A menjadi positif A, atau menjadi A. Nah, dengan cara kita kalikan dengan min 1, gitu. Di mana minus A dikali min 1 itu sama dengan A. Dan kita kalikan keduanya nih. Minus 2 dikali min 1 itu sama dengan 2. Nah, dapatlah yang pertama, A sama dengan 2. Lalu kita lanjut nih. Untuk mencari B, kita perlu menggunakan metode substitusi. Kita bakal di sini kakak pilih substitusinya itu di persamaan pertama. Di mana itu kan 3A ya tambah B. Nah, di sini A-nya 2, berarti 3 kali 2 tambah B itu sama dengan 11. Di sini 6 tambah B sama dengan 11. Di mana B sama dengan 11. Nah,
dikurangin dengan 6. Maka B-nya itu sama dengan 5. Oke, kenapa di sini 6-nya positif, terus kita pindahin dan menjadi negatif? Oke, jadi kan kita pengen mencari B ya. Jadi kita perlu membuat B-nya ini sendiri gitu. Nah, gimana biar dia sendiri? Kita perlu untuk memindahkan temannya ini, angka 6 yang positif ini. Kalau kita pindah ruas ke sebelah kanan, ya, ini kan dari sebelah kiri nih. Kita pindahkan ke sebelah kanan, dari positif, maka dia berubah menjadi negatif. Makanya di sini negatif 6. Atau kalau kita baca 11 dikurang 6, maka B sama dengan 5. Gitu. Udah dapat nih, A-nya 2 dan B-nya 5. Ya, untuk pernyataan pertama kan dia minta nih, A tambah B sama dengan 7. Gitu. Coba kita tambahin. 2 tambah 5 sama dengan 7. Benar ya, berarti pernyataan pertama. Nah, kalau pernyataan pertama benar, itu otomatis pernyataan kedua salah. Kenapa bisa salah? Karena di pilihan ganda sini, kalau misalnya yang satu benar, pilihannya itu antara 3 dan 4, nggak ada 2. Maka di pilihan yang ada duanya, kita coret. Gitu. Jadi kita tinggal fokus ke 3 sama 4. Oke, kita udah dapat A-nya 2, B-nya 5, gitu ya. Nah, baru di pernyataan ketiga, kita diketahui nih, F min 2 sama dengan 2. Ya, kita coba tulis. Ya, F min 2, apakah benar nih sama dengan 2 gitu ya. Nah, tadi kan A-nya udah dapat nih. Rumusnya kan AX tambah B. A-nya 2, 2X tambah B. Nah, maka ya, F min 2 ini kan sama dengan 2 ya. Nah, F min 2 sama dengan 2, kita ganti 2. Nah, terus di sini kan min 2 kan bertindak sebagai X nih. Maka di 2 ini, X yang ada di 2 ini, maka kita kalikan dengan min 2. Gitu. Dia berubah menjadi min 2. Ditambahkan dengan B-nya itu adalah 5 ya. Tadi 5 nih ya, B-nya 5. Maka tambah 5. Terus, ya kita lanjut. 2 sama dengan 2 dikali min 2, min 4, tambah 5. Ya, maka 2 sama dengan min 4 tambah 5 sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti ini salah ya. Jadi, seharusnya itu di bagian 2x tambah 5 ini, ya, itu sama dengan 2 gitu loh. Tapi di sini malah 1, berarti yang pernyataan nomor 3 salah. Nah, yang benar itu pernyataan nomor 4. Jawabannya adalah B. Tapi coba kita buktikan apakah dia benar atau salah gitu. Nah, ini kan P ya bertindak sebagai X dan Y-nya itu ada atau fx-nya itu adalah 3 ya. Maka di sini kita buat nih Fp sama dengan ini kan A-nya 2 ya. Berarti 2 dikali P tambah 5. Gitu. Fp sama dengan 3. Ya, berarti 2 kali P 2P ya ditambahkan dengan 5. Nah, kita kan mau nyari P-nya nih ya. Kita coba buat P-nya sendiri. Nah, pertama kita pindahkan dulu 5-nya. 5-nya di sini positif. Kalau kita pindahkan ke sebelah sini, dia menjadi negatif. Maka 3 negatif 5 atau kurang 5 itu sama dengan 2P. Nah, 3 kurang 5 sama dengan minus 2. Ya. Nah, ini kan masih 2P ya, belum P ya. Maka 2-nya kita pindahin. 2 di sini bertindak sebagai pengali. Kalau kita pindahkan, dia bakal menjadi pembagi. Gitu. Berarti min 2 dibagi dengan 2 sama dengan P. Min 2 dibagi 2 sama dengan minus 1. Nah, P-nya benar nih, minus 1. Gitu cara pembuktiannya ya. Jadi, kalau ketemu soal seperti diagram panah ini, ya, cara menjawabnya seperti ini. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau bisa ikut les di Numerik Bible. Dadah!